Oke, oh ya, by the way, Wandi, eh kelihatannya untuk yang minggu ini, saya sorry lupa ngasih tahu. Ya, Minggu Pak. ini mungkin Wandi nggak perlu apa? Nggak perlu nemenin Wandi. Oh, ya, Pak. Baik, Pak. Jadi apa? Cuman apa? Kemungkinan baru butuh minggu depan untuk penjelasan yang pembuatan grafik-grafik itu, Wandi. Oh, ya. Ya, menggunakan Origin kalau gitu ya, Pak. Hmm, hmm. Ya, yang minggu ini saya baru akan menjelaskan terkait dengan penulisan. Ya, makasih Wandi. Ya, Pak. Baik, Pak. Hmm. Oke, kita mulai kuliah hari ini. Eh, eh, Minggu yang lalu saya minta kalian untuk coba membaca dari paper-paper yang ada ya. Eh, Tujuannya itu supaya kalian paham terkait dengan bahasa penulisan itu seperti apa. Eh, Contoh-contohnya, contoh-contoh penulisan itu seperti apa ya. Eh, ini di beberapa minggu yang lalu kita sempat membahas ada beberapa jenis paper yang umum untuk muncul di apa jurnal-jurnal internasional itu lebih banyak bentuknya adalah yang scientific paper, yang isinya adalah hasil-hasil research ya. Ini ada beberapa contoh penelitian terdahulu. Jadi ini contoh hasil riset, ini juga contoh hasil riset. Oke. Ini juga contoh hasil riset. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini adalah contoh-contoh yang bentuknya adalah hasil riset orang yang mempresentasikan hasil research-nya. Ini hasil riset saya waktu S3, termasuk ini juga ini waktu S3. Oke. Jadi untuk paper-paper semacam ini paper yang paling umum yang ada di publikasi jurnal internasional. Jadi intinya adalah si penulis mempublikasikan terkait dengan apa yang dia kerjakan. Ya, penulis mempublikasikan apa yang dia kerjakan, kebaruannya apa saja, kemudian hasilnya seperti apa, penelitian sebelumnya seperti apa, kemudian gap-nya itu di mana, research gap-nya itu di mana, kemudian dia coba untuk masuk di research gap tersebut, lalu melakukan penelitian di sana, hasilnya seperti apa dibandingkan dengan yang sebelumnya seperti apa, itu coba itu yang biasanya muncul di paper-paper semacam ini. Cenderung ya, memang di awal selalu di introduction itu akan menunjukkan terkait dengan apa-apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu ya. Jadi dalam hal ini waktu itu saya meneliti terkait dengan bagaimana memprediksi umur dari woven carbon fiber reinforced plastic seperti itu. Oke. Nah, di sini saya state penelitian-penelitian sebelumnya dari yang zaman-zaman dahulu kala ya. Kemudian saya klasifikasikan, ini bisa klasifikasinya itu bisa masuk ke vertic life, kemudian masuk ke fenomenological, jadi jenis-jenis modelingnya yang ada itu bisa masuknya ke vertic life, phenomenological model, kemudian progressive damage model seperti itu. Ya, kemudian dijelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya apa. Kemudian ini intronya cukup panjang di situ karena memang menunjukkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah, kemudian yang akan dilakukan itu adalah yang terkait dengan progressive damage karena dia di awal itu sudah ada perbandingan dari model-model yang sudah ada itu seperti apa, kemudian yang kurang di apa namanya masing-masing model kekurangan dan kelebihannya apa, yang kita ingin coba lakukan itu seperti apa, jadi cocoknya lebih ke arah ke progressive damage model. Jadi ini yang akan dilakukan. Di akhir introduction itu selalu ada seperti ini. Apa yang akan dilakukan pada paper ini? Itu biasanya dijelaskan di akhir introduction seperti itu.
ya. Nah, kemudian dijelaskan kalau di sini adalah material characterization-nya sebelum ke pembuatan modelnya seperti apa. Seperti itu. Pak, mau tanya, Pak. Ya, ini salah satu contoh paper yang umum yang ada di mana? Di jurnal-jurnal ilmiah ya. Ini contoh lainnya lagi. Ini juga bagian dari proyek S3-nya, S3 saya. Tetapi yang menuliskan itu adalah rekan saya di sini. Oke. Dalam paper ini agak sedikit berbeda, bukan alinea terakhir, tetapi dua alinea terakhir. Itu yang menjelaskan, intinya adalah pada bagian terakhir dari introduction, itu menjelaskan terkait apa yang akan dilakukan seperti itu ya, apa yang dilakukan pada publikasi ini seperti itu. Lalu penjelasan metodologinya, oke. Baru kemudian penjelasan hasilnya seperti itu. Halo Pak, mau tanya Pak. Ya, ya. Saya agak bingung ya Pak. Ini tadi itu kan di bab satunya itu juga ada persamaan kayak saya kebanyakan nemunya sih kayak masuknya ke bab 2 gitu. Jadi kayak persamaan gitu masuknya bab 1 atau bab 2 sih. Itu tergantung. Ya. Tergantung Kalau ya, misalkan persamaan-persamaan yang urusannya dengan metodologi itu memang masuknya pasti di bab 2. Tetapi yang sebenarnya kalau yang di sini ya yang di paper yang ini tidak ada persamaan di bab 1 sebenarnya. Yang ada persamaan di bab 1 itu cenderungnya malah yang ini. Yang paper S3 saya. Kenapa kok seperti itu? Karena ini seperti perbandingan sebenarnya. Membandingkan metodologi-metodologi apa saja yang ada di yang sudah dilakukan, metodologi yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu di bab satunya memang ada beberapa persamaan yang cuma menunjukkan hanya untuk menunjukkan metode yang digunakan seperti apa. Jadi persamaan tersebut bukan persamaan yang digunakan di metodologi kita seperti itu. Jadi bisa tidak seperti itu, bisa-bisa saja. Walaupun memang umumnya yang lebih umum itu adalah di bagian intronya itu kita hanya menjelaskan terkait dengan apa yang orang lain sudah lakukan secara tertulis saja tanpa perlu menuliskan persamaan seperti itu ya. Kalau yang ini memang agak sedikit berbeda, itu di intronya akan ada persamaan-persamaan sedikit di sana walaupun persamaan tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan, lebih ke arah menjelaskan terkait yang sudah orang lain lakukan. Seperti itu. Kebayang ya? Oke, kebayang, Mbak. Nah, yang contoh lainnya lagi itu jurnal review. Ini juga review jurnal yang sudah pernah saya publish sebelumnya bersama profesor saya waktu S3 ya. Nah, ini adalah berisi terkait dengan, karena S3 saya itu terkait dengan vertik di komposit, itu berisi terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan orang ya terkait dengan vertik dan juga life prediction di fiber reinforced composite seperti itu. Nah, ini publikasinya cukup panjang, 18 halaman. Oke. Kalau yang di sini bagian intronya biasa-biasa saja ya, tidak ada tidak ada terlalu panjang ya terkait dengan penulisan terkait dengan persamaan-persamaan seperti itu. Nah,
baru bagian-bagian selanjutnya, dan ini kontennya juga agak sedikit berbeda ya. Kontennya agak sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena ini review paper. Jadi bisa dilihat di sini, yang pertama ini bukan yang bab keduanya, bagian keduanya bukan metodologi, tetapi lebih ke arah ini review pada bagian jenis fibernya. Oke, jenis fiber yang biasa digunakan, kemudian setelah itu nah, typical SN curve-nya seperti itu ya. Oke. Kemudian stacking sequence dan juga tipe reinforcement-nya seperti apa. Oke. Nah, kemudian membahas terkait accelerated metodologinya untuk mendapatkan properti-propertinya seperti itu. Ya. Oke, kemudian baru kita masuk ke ini jenis-jenis fibernya terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita masuk ke review composite failure kriterianya. Oke, jadi yang dijelaskan sebelumnya itu adalah kegagalan-kegagalan, mekanisme kegagalan pada komposit, jenis-jenis komposit yang berbeda-beda itu seperti apa. Baru kemudian ini bagian yang utamanya ya, mereview terkait dengan composite failure kriterianya. Nah, ini dibagi menjadi dua, mode independent dan juga mode dependent. Oke. Kemudian ini mode dependent kriteria itu ditujukan apa saja yang sudah ada di situ. Tetapi ini masih yang static kriteria ya. Oke. Nah, kemudian baru setelah itu review di bagian composite fatigue modeling sama life prediction ya. Ini jenis-jenisnya itu bisa dibagi jadi fatigue life model, terus setelah itu phenomenological model, progressive damage model. Jadi paper yang ini tadi itu sebenarnya merefer ke sini. Ya, 3 jenis kegagalan itu ada. Kalau untuk fatigue, untuk pemodelannya bisa fatigue life, bisa phenomenological, bisa progressive damage model. Jadi ini dijelaskan secara apa namanya, secara jelas ya semuanya itu. Oke. Baru setelah itu kesimpulan langsung tanpa ada hasil result, tanpa ada result and discussion sama sekali, karena memang ini adalah review paper ya. Jadi bisa dilihat di sini review paper itu agak anehnya itu adalah di jumlah referensinya. Ini jumlah referensinya untuk paper biasa ini agak aneh karena jumlah referensinya sampai 111. Biasanya yang jumlah referensinya itu di atas 50 sampai 100 itu cenderungnya memang yang review paper seperti itu. Jadi cara penulisannya pun agak sedikit berbeda dengan jurnal biasa. Ya. Jadi itu contoh-contoh yang bisa saya tunjukkan. Nah, maksud saya memberikan PR ke kalian kemarin terkait dengan penulisan itu supaya kalian coba lihat contoh-contoh penulisannya itu seperti apa, bahasa penulisannya seperti apa, seperti itu. Karena itulah yang akan kita bahas apa namanya, itulah yang kita bahas hari ini, ya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi terkait dengan bagaimana bahasa penulisan yang baik dan benar, seperti itu. Oke. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan sekarang? Oke, tidak ada. Saya coba lanjutkan. Jadi kita gunakan lagi slide yang dari Bu Afri ini.
Oke. Yang saya akan coba jelaskan hari ini itu adalah bahasa penulisannya. Bahasa penulisan dari awal sampai akhir itu seperti apa. Dan mungkin nantinya kalian akan bisa mengkonfirmasi itu di paper-paper yang kalian baca. Jadi intinya kita itu menulis bukan buat diri kita sendiri. Karena itu mudah kalau menulis untuk diri kita sendiri. Pakai bahasa yang kita pahami sendiri, bahasa personal kita, selesai. Tetapi kita menulis itu bukan buat kita sendiri, tapi untuk pembaca seperti itu. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai pembaca agar pembaca itu mudah untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Oke, seperti itu. Jadi inti dari scientific writing itu seperti itu ya. Kemudian bahasanya ya, jenis-jenis bahasa yang digunakan. Sebentar. Oke, jenis-jenis bahasa yang digunakan. Dalam bahasa Inggris ini bisa dilihat ya, ini adalah ada beberapa jenis kalimat yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan suatu hal yang ingin kita lakukan. Ya, yang pertama itu adalah I wondered if I should go shopping. Intinya adalah saya ingin pergi belanja. Saya itu bingung, saya mau belanja atau enggak. Oke, saya ingin merepresentasikan itu menjadi bentuk kata-kata. Yang pertama, I wonder if I should go shopping. Yang kedua, to shop or not to shop. Yang ketiga, consideration was given to possibility of departure for acquisition of merchandise. Menurut kalian, yang mana yang bahasa sehari-hari dan yang mana yang merupakan bahasa yang biasa digunakan di scientific writing? Halo? Yang buat scientific yang paling bawah, Pak. Scientific yang paling bawah, lalu yang biasa digunakan sehari-hari? Yang biasa 1 atau 2. Ya, 1 sama 2 itu dua-duanya biasa digunakan ya. Tergantung style bahasa yang kita biasa gunakan ya. Ada beberapa orang yang suka singkat, padat, dan jelas, biasanya mungkin menggunakan yang ini. Ada beberapa yang mungkin bahasa sehari-harinya cenderung sedikit formal gitu ya, menggunakan yang pertama seperti itu. Tapi bahasa penulisan itu, bahasa di scientific writing itu cenderungnya adalah yang ketiga. Ini coba kalian lihat dulu ya stylenya, style dari scientific writing itu bisa kelihatan kan nih, agak sedikit panjang di sana. Oke. Jadi seperti yang tadi kita sudah diskusikan, ini yang biasanya kita pakai di scientific writing itu yang terakhir. Consideration was given to the possibility of departure for acquisition of merchandise. Oke. Cenderungnya kalimatnya sedikit panjang. Oke. Kemudian cenderungnya banyak menggunakan passive voice. Oke, cenderungnya banyak menggunakan passive voice. Lalu lebih kuat dalam penggunaan noun, kata benda, daripada kata kerjanya. Oke, yang penting juga yang terakhir itu adalah penggunaan vocabulary yang cenderungnya specialized. Oke, jadi karena scientific writing itu cenderungnya bukan untuk bacaan publik bebas, ya, yang sifatnya itu bahasa kekinian seperti itu, bukan. Jadi yang cenderungnya digunakan di sini itu cenderungnya adalah vocabulary yang specialized, ya, untuk golongan tertentu, untuk untuk grup tertentu seperti itu. Jadi misalkan kalian punya research areanya di area A, bisa jadi bahasa-bahasa yang biasa digunakan di sana itu cenderungnya agak sedikit berbeda dengan yang area yang lainnya seperti itu. Misalkan area engineering dibandingkan dengan area bisnis, mungkin bahasa yang digunakan agak sedikit berbeda. Seperti itu. Jadi memang bahasa-bahasa penulisan yang biasa digunakan di area kita,
Misalkan di engineering itu ya bahasa-bahasa penulisan yang bisa digunakan di engineering seperti itu. Ya. Nah, ini perbandingannya. Kalau kita normal writing-nya, penulisan normal itu tadi yang pertama, itu atau misalkan itu juga bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk orang yang bahasanya cenderung formal seperti itu ya. Untuk normal writing itu cenderungnya lebih pendek, ya, shorter sentence. Gitu. I wonder if I should go shopping, seperti itu. Okay. Cenderungnya penggunaannya menggunakan bahasa menggunakan kalimat aktif. Okay. Dan penggunaannya lebih mementingkan penggunaan verbal, penggunaan kata kerja verbs daripada kata benda ini. Nah, selain itu juga kita biasanya menggunakan vocabulary yang biasa digunakan untuk semua orang. Jadi bahasa itu bahasa yang vocabulary yang digunakan itu vocabulary yang biasa digunakan oleh banyak orang. Seperti itu. Oke. Ini apa namanya? Sebagai contoh saja ya. Because the two microRS platform differ in chain composition. Ini contoh bahasa penulisan. We have developed a classification method that focus on the change that best discriminate the two subgroups. Seperti itu. Ini bahasanya agak sedikit berbeda dari bahasa yang kita biasa gunakan sehari-hari. Oke. Jadi kenapa latihan itu jadi sangat penting dalam scientific writing? Karena untuk lancar dalam menggunakan bahasa yang biasa digunakan di sana, ya suka tidak suka kalian harus sering membaca dari publikasi-publikasi yang ada di area kalian seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini sebagai contoh lainnya ya. Kalimat yang biasa kita gunakan sehari-hari dalam normal writing sama dan juga dengan kalimat yang biasa kita gunakan dalam scientific writing. Okay. Abundance of information does not translate into abundance of clarity. Padahal kalau misalkan kita tuliskan dalam bahasa sehari-hari itu lebih gampang untuk dimengerti. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jadi ini adalah bahasa yang kita bisa gunakan sehari-hari. Tetapi bukan sesuatu yang sebaiknya kita gunakan dalam scientific writing. Dan yang pertama ini, walaupun memang bahasanya itu agak sedikit lebih mutar-mutar, tetapi ini adalah yang biasa digunakan di scientific writing. Oke. Apakah ini bermasalah? Tidak. Kenapa? Karena memang orang-orang yang terbiasa di sana sudah terbiasa dengan bahasa semacam ini. Seperti itu. Jadi ini bukan suatu masalah. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalian butuh latihan di sana. Latihannya dalam bentuknya seperti apa? Sering-sering membaca publikasi-publikasi di jurnal-jurnal yang kalian ingin masuk. Target jurnal kalian. Seperti itu. Need exercise, jelas di sana. Oke. Coba baca dari target jurnal kalian. Ya, karena mungkin bahasa stylenya agak sedikit berbeda dari yang lain ya. Sebagai contoh yang pasti berbeda, itu cenderungnya adalah bagaimana merefer, bagaimana citasinya, menuliskan citasinya, bagaimana menuliskan referensinya. Itu cenderungnya satu jurnal dengan jurnal yang lain akan berbeda. Jadi itu pentingnya kalian membaca terutama di target jurnal kalian. Bahasanya seperti apa? Stylenya seperti apa? Style dari satu jurnal paper dengan jurnal yang paper yang lain itu bisa jadi cenderung sedikit berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa hal terkait dengan scientific writing juga. Biasanya saat kita menuliskan bahasa dalam scientific writing, okay,
itu ada spike-nya, ada semacam highlight-nya pada satu kalimat tersebut. Ini sebagai contoh ya, to get a ballpark, to get a ballpark figure, the committee adopted the maximize survey derived daily intake method to evaluate the intake of monosaccharides. Jadi beberapa hal itu di highlight di sana. Terus kemudian juga ada kalimat-kalimat yang sebenarnya kita bisa tuliskan dengan singkat, lebih pendek. Itu kadang-kadang kita buat sedikit lebih panjang untuk lebih meng-highlight lagi. Seperti itu. Oke. Jadi ada, kalau bahasanya Bu Afri itu jargon-jargonnya gitu ya. Itu ballpark di sini sama monosaccharides di sini. Terus habis itu yang spike-nya itu ada di maximize survey derived daily intake juga. Oke, jadi long modified word-nya itu menunjukkan highlight-nya. Oke, walaupun sebenarnya maximize survey derived daily intake ini bisa direpresentasikan dalam bentuk kalimat yang lain, tetapi sengaja dijadikan satu dalam kata yang sedikit panjang, dalam kata yang sedikit panjang, kata-kata yang sedikit panjang, tujuannya supaya ketahuan, oh ini highlight-nya di sini, seperti itu. Oke. Lalu sifat dari scientific writing yang lain itu adalah ada meandernya ya, meander. Oke. Apa itu meander? Meander itu sebenarnya kayak jalur berputar gitu ya. Jadi kayak kita bisa pakai jalur yang lurus, tapi kita pakai jalur yang berputar. Jadi kayak sebenarnya sifatnya mirip seperti yang sebelumnya ya. Tetapi yang di sini lebih ke arah kita kadang-kadang tidak terlalu straightforward dalam penulisan ilmiah itu. Jadi seperti contoh di sini ya. Detailed studies investigating the magnitude of triazole derivative metabolites in processed baby food are necessary to assess whether the metabolites are stable after hydrolysis. Jadi ini menjelaskan, meander ini menjelaskan terkait dengan apa yang ingin dilakukan studi di sana. Makanya sengaja dibuat sedikit melingkar, ya. Oke, dibuat sedikit melingkar dan dibuat sedikit panjang itu supaya untuk meng-highlight di sana, untuk meng-highlight meng-highlight apa yang ingin dilakukan seperti itu ya. Jadi bisa dilihat ya, investigating the magnitude of triazole derivatives metabolites in processed baby food. In fact, investigating itu kan verbnya. Kemudian the magnitude of triazole derivative metabolites in processed baby food itu adalah objeknya. Apa yang ingin kita studi? Investigating itu menstudi ya, menginvestigasi. Jadi bisa dilihat ini kata kerjanya itu cuma satu, kemudian dilanjutkan dengan objeknya yang panjang. Seperti itu. Tujuannya supaya meng-highlight apa yang ingin kita lakukan, seperti itu. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini dilakukan di penulisan ilmiah, di scientific writing. Oke. Hanya untuk meng-highlight saja, supaya kita tahu highlight-nya itu di mana. Ya, itu adalah meander. Kemudian yang sifat lainnya yang cenderung kentara di penulisan ilmiah, itu cenderungnya verbnya cenderungnya di deactivate. Jadi
lebih banyak kalimat-kalimat pasif dibandingkan kalimat aktifnya. Jadi sebagai contoh, removal of waste was performed. Jadi, ini kalimat pasif. Ya, removal of waste the removal of waste was performed. Bukan dalam bentuk tulisan yang umum ya, Bu, di scientific writing itu bukan seperti ini. The waste was removed. Padahal ini sebenarnya lebih singkat, padat, dan jelas. Tetapi itu bukan sesuatu yang kita biasa lakukan. Oke. Jadi yang biasanya dilakukan di scientific writing itu adalah cenderungnya kalimat-kalimat yang bisa ditulis sebagai kalimat aktif pada umumnya itu sengaja dibuat pasif. Seperti itu. This analysis were performed on, seperti itu ya. Ini pasif, sengaja dipasifkan. Kemudian we analyze instead of we analyze. Ya. Kenapa seperti itu? Di scientific writing itu cenderungnya kita menghindari penulisan I, you, we, us. Itu cenderungnya sangat-sangat dihindari. Oke, apalagi menulis we, menulis I, menulis kata ganti orang ya, seperti itu sangat-sangat dihindari. Maka dari itu supaya kita tidak menuliskan we atau me seperti itu, cenderungnya lebih gampang ini dituliskan sebagai kalimat pasif. Jadi dalam penulisan ilmiah ini seperti ini itu sangat-sangat diharamkan ya. Sebagai contoh lain ini, compound crystallization occurs after the reaction between sodium and water has taken place. Ini contoh-contoh di mana verb-nya itu dideaktivasi. Jadi kalimat yang sebenarnya bisa ditulis secara aktif seperti ini, the compound crystallized after sodium has reacted with water. Kita bisa menulis dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menuliskan seperti ini, kalimat aktif seperti ini, lebih singkat, padat, dan jelas. Tapi dalam penulisan ilmiah ini yang biasa kita gunakan. Compound crystallization occurs after the reaction between sodium and water has taken place. Dipasifkan, dideaktivasi seperti itu. Measurement of the pressure was done using spectrometer. Sifatnya pasif di sini, ya, sifatnya pasif di situ. Okay. The pressure was measured using spectrometer. Kita tidak menggunakan ini, padahal ini bisa digunakan kalau dalam kehidupan sehari, dalam penulisan sehari-hari. Tetapi yang kita gunakan bukan seperti ini, tetapi lebih cenderungnya dideaktivasi seperti ini. Measurement of the pressure was done using a spectrometer. Ini jadi kayak kalian perlu latihannya dalam penulisan ilmiah itu seperti ini. Nah, mungkin Anda akan ada yang bertanya, mengapa ini hanya berlaku dalam bahasa Inggris saja atau juga berlaku dalam bahasa Indonesia? Sebenarnya ini juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia itu juga cenderungnya kita menggunakan kalimat-kalimat pasif. Verb-verb yang dideaktivasi. Seperti itu. Oke. Nah, saat kita menuliskan, melakukan penulisan ilmiah, ini yang perlu kalian ingat ya. Jadi saat kita menuliskan, coba lihat apakah ada informasi-informasi yang kurang di sana. Sebagai contoh, di introduction-nya, background dan juga motivation-nya harus muncul di sana. Kalau misalnya belum ada dan belum kuat, sebaiknya ditambahkan. Prior studies-nya itu juga harus ada di sana. Oke, ini adalah hal-hal yang umum dan juga selalu ada dalam suatu introduction di penulisan ilmiah, dalam scientific writing. Kemudian result and discussion
apakah sudah ada penjelasan yang cukup terkait dengan grafik-grafik atau grafik-grafik atau gambar-gambar yang ditunjukkan? Jika belum, harus muncul. Oke. Apakah sudah ada perbandingan dengan hasil dari studi sebelumnya? Jika belum, sebaiknya dimunculkan. Oke, apalagi kalau memang di highlight kita itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kelebihan dari apa yang kita lakukan sekarang dibandingkan dengan yang sebelumnya sudah dilakukan. Oke. Lalu pada kesimpulan, conclusion-nya, itu kita harus menuliskan secara jelas terkait dengan big picture-nya, hasil secara keseluruhannya seperti apa. Menyimpulkan secara keseluruhan seperti apa. Gitu ya. Nah, ini style-style penulisan yang mungkin baiknya kalian pahami terkait dengan selain bahasa pasif tadi ya, itu sebagai contoh saja. Dan mungkin kalian memang perlu belajar terkait dengan itu. Nah, ini adalah style-style bagaimana kita menjelaskan dalam suatu paragraf. Oke, supaya pembaca itu bisa memahami dengan jelas terkait dengan apa yang kita coba tuliskan. Kita coba lihat ya. Oke, ini style salah satu contoh yang pertama yang sangat-sangat bagus ya. Saat kita membandingkan, saat kita menulis ya, saat kita menulis dalam suatu kalimat, itu kalau kita membandingkan, kalau kita membandingkan, kita harus buat sejelas mungkin. Sebagai contoh di sini ya, the yield was higher using bromine. Lebih tinggi terhadap apa? Kalimat yang pertama ini masih kurang jelas. Kalimat yang pertama ini masih kurang jelas. Jadi supaya lebih jelas lagi, bagaimana? Ya harus ada perbandingannya kan dengan apa? The yield was higher using bromine than chlorine. Nah, kalimat yang kedua ini lebih bagus karena perbandingannya lebih jelas di sana. Oke, kemudian yang kedua, jika memungkinkan, walaupun tidak tulis di sini, jika memungkinkan untuk menggunakan kalimat aktif, kalian bisa gunakan kalimat aktif. Tidak harus semuanya pasif, ya, tidak harus semuanya pasif. Tetapi jika memungkinkan menggunakan kalimat aktif, silahkan digunakan. Tetapi ingat ya, tadi yang saya sudah ungkapkan, kata ganti orang pertama, kedua, ketiga itu haram hukumnya. Oke. Jika terpaksanya pun kita ingin menggunakan atau bukan, jika terpaksa kita menggunakan kata ganti orang pertama dalam hal itu kita, atau dalam hal itu misalkan saya pribadi saya menulis ya saya atau kami seperti itu, untuk menunjukkan siapa keseluruhan penulis itu ingin melakukan apa, itu biasanya kita tuliskannya bukan sebagai we titik seperti itu kalau di scientific writing, tetapi yang kita tuliskan di sana itu cenderungnya adalah the author. Oke, titik seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga sama sekali. Tetapi kalau memang ingin terpaksa ya digunakan pengganti, kita ingin menggunakan saya atau kami gitu ya, ganti dengan the author atau the authors seperti itu. Kalau misalkan penulisnya ada banyak seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saat kita melakukan penulisan ilmiah, hal penting lain yang harus kita lakukan itu adalah usahakan supaya penulisan kita itu mengalir, membacanya enak seperti itu.
si pembaca itu membaca dengan enak seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwa penulisan kita itu ditulis apa namanya dengan aliran penulisan kita itu enak untuk diikuti. Ya, jadi di sini bahasa kerennya adalah writing fluidly seperti itu ya. Nah, untuk bisa melakukan hal seperti itu ada beberapa teknik penulisan. Jadi yang pertama itu adalah topic based progression. Jadi intinya adalah kita ingin menjelaskan suatu topik dan bagaimana kita dan penjelasannya dibuat progresinya sesuai dengan topik tersebut. Nah, tipenya untuk kasus seperti ini, untuk kita bisa menggunakan topic based progression ini cocok untuk satu paragraf yang topiknya itu konstan, sama semua. Oke. Nah, selanjutnya cara penulisannya itu adalah the topic of the sentence is repeated from one sentence to the next at the beginning of the sentence. Artinya apa? Jadi kayak namanya topik dari kalimat yang pertama digunakan, topik dari kalimat pertama itu digunakan di awal kalimat kedua. Oke, topik yang sama tersebut digunakan di awal kalimat kedua. Sebagai contoh, DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Nah, ini salah satu contoh penggunaan topic based progression. Topiknya jelas di situ adalah demam berdarah. Nah, ini digunakan di awal kalimat berikutnya, demam berdarah. Seperti itu. Ini cocok, topic based progression seperti yang saya bilang cocok untuk kasus-kasus di mana satu paragraf itu menjelaskan terkait dengan topik yang sama. Oke. Di topic based progression juga, itu kemudian kita bisa menurunkan dari topik ke subtopik. Oke, sebagai contoh ini apa namanya? The topic of the sentence is refined into a subtopic in the sentence that follows its introduction. Nah, ini contohnya ya. Sepanjang 2017 diketahui ada sekitar 59.000 kasus demam berdarah di seluruh Indonesia. Oke. Nah, yang ingin dikembangkan di sini itu adalah Indonesianya. Oke, karena ini adalah terkait dengan demam berdarah yang ada di Indonesia. Nah, Indonesianya itu jadi subtopik gitu, jadi topiknya ya sekarang. Topiknya adalah Indonesia. Subtopiknya apa? Dikembangkan itu di situ ya, diperhalus lagi menjadi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu adalah bagian dari Indonesia ya. Jadi dikembangkan, menyumbangkan kasus DBD terbanyak. Ini masih dengan cara topic based progression. Okay. Lalu teknik selanjutnya itu topic stress chain. Okay. The stress at the end of one sentence becomes the topic at the beginning of the next sentence. Jadi apa yang kalian tekankan di akhir kalimat sebelumnya menjadi topik di kalimat selanjutnya. Ini bagaimana cara kita menyambungkan kalimat dengan kalimat lainnya ya. Oke. Jadi ini selanjutnya, demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Oke. Yang kita tekankan itu di akhir adalah virus dengue-nya. Kemudian dilanjutkan itu di kalimat selanjutnya. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Seperti itu. Ini adalah teknik yang pertama ya, topic based progression. Oke. Teknik-tekniknya itu bisa constant topic. Oke, topik yang digunakan di kalimat pertama digunakan di awal kalimat kedua. Lalu penjabaran ya dari topik ke subtopik di-refine ya. Ini misalkan contohnya dari Indonesia di-refine menjadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu bagian yang ditekankan di akhir kalimat sebelumnya menjadi topik di kalimat selanjutnya. Itu topic stress chain. Seperti itu. Apa yang ditekankan jadi berhubungan sebenarnya.
Nah, ini adalah topic based progression. Nah, mungkin kalian bertanya, ini Pak, selain topic based progression ada lagi apa lagi? Ada sequence based progression. Terus mungkin nanti ada pertanyaan juga setelah saya menjelaskan sequence based progression ini. Kalau kita menggunakan penulisan satu teknik penulisan, misalkan topic based progression, apakah harus terus-menerus menggunakan topic based progression dalam satu paper tersebut? Tidak. Malah cenderungnya nanti akan jadi membosankan kalau seperti itu. Ada kalanya itu lebih enak untuk kita menjelaskan dengan topic based progression. Ada kalanya lebih enak untuk kita menjelaskan dalam bentuk sequence based progression. Jadi tergantung dari kasusnya. Oke, jadi dari kasusnya kita coba lihat mana yang lebih cocok di antara style-style yang sudah ada, style-style yang ada, style-style penulisan yang ada itu mana yang lebih cocok untuk digunakan. Kita gunakan itu. Oke, jadi tidak rigid ya. Sekalinya pakai topic based progression harus selalu pakai topic based progression, tidak seperti itu. Oke. Kemudian yang kalau tadi topic based progression, kita coba yang selanjutnya. Ini adalah sequence based progression. Agak sedikit berbeda. Dalam sequence based progression itu kita ada urut-urutannya. Jadi kayak apa namanya? Kita menuliskan dalam urutan tertentu. Oke, kita menuliskan dalam urutan tertentu. Urutannya berdasarkan apa? Bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan logika, bisa noun sequence, bisa numerical sequence. Apakah ini harus digunakan terus-menerus jika kita sudah menggunakan satu? Tidak harus. Oke. Setelah kita menggunakan time sequence, kita bisa menggunakan logical sequence, ya tergantung dari kebutuhan. Seperti itu. Misalkan kita menjelaskan terkait dengan cara pembuatan spesimennya. Dan pembuatan spesimen tersebut itu timeline-nya jelas. Dan kalau misalkan timeline tidak diikuti dengan baik, spesimennya hasilnya akan berbeda. Kalau itu kita kenapa nggak pakai time sequence saja? Apa yang dilakukan pertama? Selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya apa yang dilakukan? Dan seterusnya. Oke. Ini contoh bagaimana menuliskan dalam bentuk sequence based progression. Ya, dua faktor yang berkontribusi pada penyebaran demam berdarah. Titik 2, transportasi udara dan daerah padat penduduk. Transportasi udara ini lebih ke arah penyebaran lewat nyamuk gitu ya, dan daerah padat penduduk. Oke. Ini lebih ke arah numerical sequence ya, urut-urutan. Jadi membagi menjadi beberapa bagian seperti itu ya. Kemudian ini untuk yang ingin potong rambut menjelaskan bagaimana memotong rambut yang baik dan benar ya. Ini tapi dengan time sequence nih. Yang keduanya adalah penjelasan dengan time sequence ya. Mulailah dengan memotong bagian rambut depan terlebih dahulu. Titik. Lalu ikuti ke bagian lainnya dengan panjang yang sama. Bisa dilihat ya, ini time sequence-nya jelas. Mana yang lebih dulu. Time sequence ini akan sering digunakan, terutama kalau bagi kalian yang ingin menjelaskan terkait dengan step by step untuk misalkan membuat spesimen atau seperti itu, yang jelas-jelas sequence-nya berdasarkan sequence waktu. Ya. Tetapi sequence based progression itu tidak hanya numerical atau time sequence saja, tetapi kita punya 4 ya. Time sequence, logical sequence, noun sequence, numerical sequence. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan penulisan ini apa teori-teori penulisan ya. Nanti mungkin pada saat sudah dibagi menjadi kelas-kelas kecil itu kalian akan melihat terkait dengan
penulisan ini, detail-detail penulisan ini, kalian akan mencoba sendiri detail-detail penulisan ini setelah dibagi menjadi kelas-kelas kecil seperti itu. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa hal yang saya perlu jelaskan juga terkait dengan scientific paper, ya. Nah, selain penulisan, kalian sudah menulis, oke? Setelah kalian sudah menulis dengan baik seperti itu berdasarkan format yang diberikan pada jurnal tertentu, itu pada saat kalian sudah selesai menulis, itu apa yang biasanya kalian perlu lakukan adalah kalian harus mensubmit manuskrip kalian itu ke jurnal yang kalian incar. Nah, dalam beberapa kasus itu memasukkan paper saja, memasukkan manuskrip saja itu tidak cukup. Di beberapa jurnal itu kadang-kadang kita harus mengumpulkan paper kita itu dengan cover letter. Cover letter itu semacam surat pendamping seperti itu, ya. Surat pendamping manuskrip kita yang menjelaskan terkait dengan apa yang kita sudah tulis di manuskrip tersebut, highlight-nya apa, lalu penemuan-penemuan barunya apa, seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan cover letter. Tujuannya kenapa kok ada beberapa jurnal yang mempersyaratkan cover letter saat kalian mensubmit paper, itu supaya editornya itu lebih mudah terkait dengan kebaruan dan juga signifikansi dari manuskrip kita, dari paper kita. Karena di cover letter itu cenderungnya kebaruan dan juga novelty-nya itu harusnya di-highlight. Itu cover letter yang baik dan benar seperti itu. Meng-highlight novelty dan juga kebaruan dari paper-paper kita. Sifatnya itu persuasif dan juga lebih tidak formal dibandingkan dengan bahasa penulisan yang kita gunakan di manuskrip kita. Lalu harus ada penjelasan juga selain menjelaskan terkait dengan novelty dan juga terkait dengan kebaruan dan juga signifikansi dari paper kita juga harus menjelaskan kenapa kok paper kita itu cocok dengan jurnal yang kita incar. Karena kan kita ingin memberikan kayak semacam surat pendamping, ya. Itu surat yang menjual paper kita seperti itu. Ini tuh hubungan antara paper kita dengan jurnal tersebut itu seperti apa? Kita harus menjelaskan dengan jelas bahwa topiknya memang cocok ke situ. Seperti itu, ya. Lalu juga kita perlu meng-highlight juga hasil yang paling signifikan dan paling berimpak itu seperti apa. Tidak perlu panjang lebar, ya, cuman singkat, padat, dan jelas di cover letter tersebut. Oke, ini ada beberapa, ini ada contoh, ya. Ada contoh cover letter. Ini cover letter yang waktu itu dibuat oleh Bu Afri untuk papernya dia. Apa namanya? Bisa dilihat di sini apa paper apa yang kita ingin submit, judulnya apa, kemudian jurnal yang kita incar itu apa, supaya dia benar-benar kita memang mengincar jurnal ini. Kemudian apa namanya, terkait dengan highlight yang ada di paper kita itu dijelaskan dengan jelas. Ini lebih ke arah intro sedikit, ya. Oke, ini ada intro sedikit. Setelah itu baru kita, setelah diberikan ada intro singkat padat dan jelas itu, baru diinfokan terkait dengan main finding-nya, saya. Penemuan-penemuan utamanya apa? Itu dijelaskan di sini. Lalu apa namanya? Kalimat terakhirnya itu apa
kontribusi dari main findings kita itu, kontribusi utamanya seperti apa? Oke. Nah, kemudian bisa dilihat di sini, ini adalah kecocokan antara apa yang kita tulis dengan paper yang dengan jurnal yang kita tuju. Seperti itu. Thank you for your kind attention. Jadi ini bisa dilihat jelas bahwa semua yang ada di sini itu dimunculkan oleh dua view di sini. Oke. Nah, ada satu hal lagi. Kadang-kadang cover letter itu formatnya sudah tertentu untuk jurnal tertentu. Untuk beberapa jurnal tertentu itu formatnya sudah tertentu, dan apa saja yang harus masuk di sana itu sudah ditentukan. Seperti kontribusi dari masing-masing penulis kadang-kadang perlu dimasukkan tergantung dari jurnalnya. Jadi coba kalian lihat setiap kalian ingin mensubmit, itu kriterianya seperti apa. Kadang-kadang ada cover letter yang seperti itu. Walaupun bagian ininya tetap masih bisa dimasukkan. Seperti itu. Oke, ini contoh dari cover letter ya. Nanti kalian bisa melihat sendiri ya. PPT ini nanti akan di-share. Jadi kalian coba lihat sendiri. Saat kalian nanti perlu menuliskan cover letter, kalian bisa merefer ke sini. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan cover letter, kita perlu mensubmit si manuskripnya ya. Nah, jurnal-jurnal yang bagus seperti yang saya bilang, itu sifatnya itu dia peer review. Prosesnya itu peer review. Jadi peer review itu artinya reviewernya nggak cuma satu, ada beberapa seperti itu. Paling tidak ada 2. Oke. Nah, proses apa yang biasanya terjadi pada suatu jurnal? Oke, saat setelah kita mensubmit manuskrip kita pada jurnal tersebut, ya. Kalau jurnal yang bagus itu biasanya seperti ini ya. Nah, peer review-nya itu ada di sini. Urut-urutannya setelah kita mensubmit jurnal melalui sistem, oke, ya. Yang pertama kalian lakukan adalah mensubmit jurnal melalui sistem biasanya. Oke, sekarang kita sudah jarang jurnal-jurnal yang submission-nya melalui email, tetapi mungkin masih ada. Cuman jurnal-jurnal yang bagus, kalian kelihatannya sekarang submission-nya sudah melalui sistem. Setelah kalian mensubmit, itu biasanya nanti editor akan diberikan notifikasi oleh sistemnya. Kemudian editor cenderungnya akan membaca sekilas cover letternya plus jurnalnya. Itu karena mereka sudah terbiasa dengan itu. Jadi membaca sekilas akan kelihatan kualitas jurnalnya seperti apa. Nah, kalau jurnalnya tidak sesuai dengan topik dari papernya, tidak sesuai dengan jurnalnya, ya, editor dari jurnal tersebut itu merasa bahwa paper kita, manuskrip kita tidak sesuai dengan jurnalnya, itu kadang-kadang langsung di-reject. Tidak sesuai dalam hal ini, itu belum tentu karena kualitasnya jelek ya, tetapi bisa jadi karena memang topiknya nggak cocok. Itu bisa langsung di-reject. Oke. Nah, jika tidak di-reject pun, ini si editor ini kalau misalkan tidak di-reject, menurut dia, oh topiknya cocok, secara kualitas masih cukup oke untuk bisa dipublikasikan seperti itu. Ya, nanti si editor ini akan mengirimkan ke beberapa reviewer. Dia akan mengirimkan ke beberapa reviewer jurnal tersebut. Oke. Nah, paling tidak itu 2 reviewer yang mereview satu jurnal tersebut. Oke. Kemudian 2 reviewer ini nanti akan membaca jurnal tersebut, membaca paper tersebut, kemudian melakukan review secara mendetail, memberikan feedback juga. Lalu setelah itu mengirimkan feedback-nya ke editor. Ya, mengirimkan feedback-nya ke editor.
editor lalu kemudian melihat hasil review dari reviewernya itu. Editornya langsung melihat, oh hasil reviewnya seperti ini, hasil reviewnya seperti ini misalkan. Oke, dari situ editor menentukan apakah paper tersebut di-reject, oke, atau direvisi, atau bisa diterima langsung tanpa perlu melakukan revisi, seperti itu. Jadi ini urut-urutan dari jurnal yang bagus. Oke, nah kadang-kadang ada beberapa itu yang editor itu kalau publikasinya benar-benar bagus, ya publikasinya benar-benar bagus, ini kadang-kadang tidak melalui proses ini. Kalau menurut dia itu publikasinya benar-benar bagus, bisa jadi dia langsung memutuskan bahwa oke, diterima tanpa perlu ada revisi. Langsung editornya sendiri yang menerima paper tersebut. Walaupun biasanya sekarang secara seperti itu sudah jarang untuk dilakukan. Jadi biasanya editor tetap akan meminta beberapa reviewer untuk menilai. Kalau reviewernya itu menurut dia bisa langsung dipublikasikan tanpa perlu ada revisi, yaitu biasanya bisa seperti itu. Ini adalah peer review proses yang biasanya terjadi pada jurnal-jurnal yang bagus, seperti itu. Ya. Oke. Nah, setelah kalian memahami terkait dengan peer review proses ini, seperti yang tadi saya bilang, ada kemungkinan si editor bisa langsung reject. Oke, ada kemungkinan si editor bisa langsung reject. Itu apabila kualitasnya jelek, sangat-sangat jelek menurut dia, atau topiknya nggak cocok. Makanya di sini yang perlu kalian perhatikan pertama, itu adalah kalian harus memilih target jurnal yang cocok. Oke, target jurnal yang cocok. Cocoknya itu berdasarkan apa? Berdasarkan topiknya harus cocok dengan apa yang kalian tulis. Yang kedua, cocok dalam hal kualitasnya. Oke, kita harus tahu, kualitas dari penulisan kita itu seperti apa. Jangan terlalu overconfidence, kemudian kita masukkan ke Q yang terlalu tinggi, atau jangan terlalu tidak percaya diri, ya. Kita masukkan ke jurnal Q yang terlalu rendah, seperti itu. Lalu, pastikan ini yang harus kalian lakukan, ya. Maximize the impact of the publication. Jadi, pastikan bahwa impact dari publikasi kalian itu akan besar. Karena kalau misalkan kita memasukkan paper di jurnal yang tidak cocok, itu mungkin impact-nya tidak akan sebesar kalau kita memasukkan ke jurnal yang sesuai, seperti itu. Karena orang-orang yang di area yang sesuai itu cenderungnya akan membaca jurnal di area tersebut, seperti itu. Ya. Kemudian ini yang harus kalian lihat, itu ya, bagaimana menentukan suatu jurnal cocok atau tidak. Scope jurnalnya harus dilihat, kemudian referensi-referensinya harus dilihat, seperti itu. Oke. Jadi kalian bisa tahu jurnal tersebut itu bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, ya. Lalu just in case kalian di-reject, itu jangan sakit, ya, jangan kecewa yang terlalu berlebihan. Saat ada rejection di sana, itu biasanya si editor akan menunjukkan apa saja hal-hal yang menyebabkan itu di-reject. Baik itu dari dia sendiri, menurut dia itu kenapa kok di-reject, itu akan muncul dalam rejection emailnya. Atau kalau misalkan ternyata dia sudah mengirimkan ke reviewer, terus habis itu si reviewer itu memberikan komen, kemudian editor menyimpulkan bahwa itu sebaiknya di-reject,
itu nanti editor juga akan menunjukkan komen-komen dari reviewernya. Seperti itu. Jadi komen-komen itu sebaiknya kalian coba lihat tujuannya apa. Tujuannya kalau misalkan dicek dari satu jurnal, itu dari komen-komen yang ada, itu kalian bisa perbaiki paper tersebut untuk dimasukkan ke jurnal lainnya. Seperti itu. Jadi ini tujuannya adalah untuk menguatkan paper kita. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ingin mensubmit ke jurnal tujuan kita, ini yang biasanya kita perlu lakukan. Kadang-kadang kita perlu men-cite beberapa paper pada target jurnal kita. Oke, karena ini akan meningkatkan nilai dari paper kita ke editor. Seperti itu. Ya, dengan cara seperti ini itu kan berarti jurnalnya dia citasinya akan nambah. Jadi dia akan lebih punya keinginan untuk jurnal kita masuk seperti itu. Ini sebenarnya saya pernah jelaskan sebelumnya ya. Ciri-ciri dari jurnal-jurnal yang bagus itu adalah publisher-nya itu reputable, publisher-nya bagus, editorial board-nya itu solid, bagus juga. Oke. Kemudian terakreditasi internasional, biasanya ada di Simagu seperti itu, atau akreditasi internasional lainnya. Kemudian index by major database ya, seperti Scopus, Google Scholar dan kawan-kawan terindeks di sana. Kemudian ya terakreditasi internasional seperti itu. Kemudian sifatnya yang peer review, bukan yang editor langsung menerima saja tanpa ada alasan yang jelas seperti itu. Impact factor-nya bagus untuk areanya dia seperti itu, karena impact factor yang tinggi di area impact factor tinggi di area tertentu bisa jadi kalau dibandingkan dengan area lainnya rendah. Sebagai contoh, jurnal-jurnal komposit yang tadi saya tunjukkan, ya, jurnal-jurnal saya yang tadi saya tunjukkan, itu di area komposit, itu jurnal yang bagus itu impact factor-nya pol-polan di sekitaran 2,5, nggak ada yang 3 kelihatannya. Mungkin 2,5 lebih sedikit, kurang dari 3 lah ya, sedikit kurang dari 3. Yang dari di antara 2 dan 3 itu, di antara impact factor 2 dan 3 itu, cuman ada 3 jurnal komposit, jurnal yang topiknya terkait dengan komposit, cuman ada 3. Itu jurnal yang top 3-nya memang. Nah, kalau di daerah kesehatan, itu bisa jadi impact factor-nya di atas 10, seperti itu. Ya, bisa jadi impact factor-nya di atas 10. Itu yang bagus di sana. Jadi, topik satu dengan topik lainnya, field satu dengan field lainnya memang agak susah untuk dibandingkan. Jadi, saat saya bilang relatively good impact factor di area tertentu, ya kita coba lihat area tersebut itu jurnal yang paling bagus impact factor-nya berapa di situ. Oke. Kemudian coba lihat penulis-penulis siapa saja yang sudah publikasi di jurnal tersebut, seperti itu. Karena biasanya penulis-penulis di satu area itu ya itu aja, seperti itu ya. Kemudian coba lihat apakah jurnal tersebut itu specialized di area tersebut, seperti kayak contohnya jurnal komposit yang tadi, komposit structure itu specialist di komposit, atau jurnal yang sifatnya umum. Jurnal yang sifatnya umum ini contohnya seperti JETS. JETS itu jurnal engineering ITB ya, Journal of Engineering Technology and Science, seperti itu jurnal yang sifatnya umum, atau Asian Engineering Journal, seperti itu. Itu jurnal yang sifatnya umum. Nah, biasanya yang specialized ini akan memiliki impact factor yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang broad focus journal. Nah, yang broad focus journal belum tentu itu jurnal jelek. Kayak JETS itu termasuk jurnal yang bagus, peer review juga. Reviewnya beneran. Oke, termasuk yang lumayan. Walaupun memang tidak sebagus yang specialized itu. Jadi, saat kalian mensubmit itu coba kalian lihat apakah topik kalian itu sangat-sangat kuat sehingga
bisa dimasukkan ke specialized journal yang bagus. Kalau misalkan cukup kuat dan bisa dimasukkan ke specialized journal yang bagus, masukkan ke sana. Tetapi kalau misalkan memang topiknya itu masih tidak cukup kuat, ya mungkin kalian masukkan ke broad focus journal. Tetapi yang peer review seperti itu. Nah, kemudian ada juga jurnal-jurnal itu kadang-kadang meminta fee untuk publikasi. Nah, ada beberapa jurnal yang meminta fee itu di awal, itu biasanya bukan jurnal yang bagus. Jurnal yang bagus itu cenderungnya meminta fee itu di akhir saat akan dipublikasikan, seperti itu. Biasanya fee itu diberikan, kita perlu membayar uang ya, itu diberikan untuk dua hal. Yang pertama itu adalah untuk proofreader. Oke, untuk proofreader. Yang kedua itu untuk open access. Nah, seperti JETS itu sifatnya dia adalah open access dan ada proofreader-nya juga di sana, memberikan fasilitas proofreader. Oleh karena itu kita perlu membayar fee tertentu. Seperti itu. JETS-nya ITB ya. Lalu yang ASEAN Engineering Journal juga sama. Kita perlu membayar fee tertentu kalau kita bukan dari universitas-universitas yang di bawah OUNSET seperti itu. Walaupun kalau ASEAN Engineering Journal ITB itu masuk ke OUNSET, jadi harusnya tidak perlu bayar juga. Seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa hal yang menyebabkan editor dari suatu jurnal akan menerima paper kita. Oke. Kualitas itu pasti dilihat ya. Scope dari jurnal dengan scope dari paper kita apakah sesuai? Kebaruan dari paper kita itu seperti apa? Apakah cukup kuat kebaruannya untuk bisa dipublikasikan di jurnal tersebut? Kemudian metodologinya bagaimana? Apakah cukup jelas? Datanya bagaimana? Kemudian referensi-referensi yang di-cite di sana. Itu adalah terkait dengan kualitasnya. Kemudian readability-nya, keterbacaannya, apakah jelas? Apakah novelty-nya itu di-highlight dengan jelas? Apakah hasilnya itu didetailkan dengan jelas? Apakah klaim-klaimnya juga argumen-argumennya itu disupport dengan jelas? Gambar-gambarnya apakah jelas? Ini adalah hal-hal yang menyebabkan editor itu menerima paper kita. Kalau ini semua dilakukan dengan baik, cenderungnya biasanya akan diterima. Ya. Ini beberapa hal lainnya. Oke, judul dan juga abstraknya apakah atraktif? Keterbaruan keterbaruan dan juga highlight-nya itu apakah cenderung dimunculkan dengan jelas? Hasilnya itu apakah memberikan insight baru dan juga menunjukkan detail-detail analisnya atau tidak? Oke. Apakah argumen dan juga klaimnya itu disupport dengan hasilnya atau tidak? Ya, itu adalah hal-hal penting di situ. Lanjut. Apakah scientific story-nya itu compelling dan juga exciting atau tidak? Kemudian gambar-gambarnya itu apakah ditunjukkan dengan jelas dan juga disiapkan dengan baik atau tidak? Kemudian prosedur eksperimentalnya itu ditunjukkan dengan detail atau tidak? Itu hal-hal yang harus kalian munculkan supaya ini ya, dari sini sampai sini, ini adalah hal-hal yang harus kalian munculkan supaya publikasi kalian itu diterima di jurnal tertentu. Nah, ini terakhir untuk hari ini terkait dengan sitasi. Oke. Nah, sitasi itu kita men-cite pekerjaan orang. Kita menuliskan pekerjaan orang dalam paper kita. Jadi apa yang sudah orang kerjakan kita cite dengan baik.
itu sebenarnya menunjukkan acknowledgement kita pada researcher tersebut. Jadi memang citasi itu selama ini selalu dianggap di antara researcher. Itu acknowledgement dari researcher ke orang-orang yang memiliki research di area yang sama. Seperti itu. Jika memang pekerjaan mereka bagus, cenderungnya akan di-cite oleh orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi cenderungnya kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru, kita bisa menemukan suatu insight yang baru, atau menunjukkan progres, itu karena penemuan dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya bisa jadi dari kita sendiri atau dari orang lain. Oke, oleh karena itu kita perlu men-set pekerjaan orang-orang sebelumnya. Nah, oke, saat kita men-set itu kita harus melihat kalau misalkan area kita itu area yang baru, ya pekerjaan-pekerjaan yang atau penelitian-penelitian yang penting, penelitian-penelitian yang instrumental di area tersebut itu sebaiknya kita cite. Ya, itu yang pertama. Kemudian hal-hal kreatif di area tersebut, ya, hal-hal penemuan baru di area tersebut itu juga perlu di cite. Kemudian yang ada hubungannya dengan penelitian kita seperti itu ya. Kemudian cenderungnya kita juga perlu lihat tulisan-tulisan dari orang-orang yang penting di area tersebut. Karena itu cenderungnya yang menunjukkan itu area tersebut sudah di area tersebut itu sudah ada apa saja seperti itu. Sudah apa saja yang dilakukan oleh orang lain, kita akan tahu dari situ. Seperti itu ya. Lalu kita juga perlu melihat hal-hal barunya. Jadi hal-hal yang baru bukan cuma yang dari famous corresponding author dan juga instrumental work saja, tapi kita coba lihat apa saja yang sudah dilakukan oleh orang-orang di area tersebut di 2 tahun terakhir, seperti itu, 2-3 tahun terakhir. Supaya kita tahu perkembangan terbarunya dari area yang kita masuki. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Jadi itu adalah topik terakhir yang akan saya tunjukkan hari ini. Minggu depan itu kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana memplot grafik, ya. Nanti saya akan dibantu oleh Wandi untuk menunjukkan itu. Tetapi untuk yang minggu ini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Terkait dengan materi yang sudah saya berikan minggu ini. Nah, satu hal lagi, tolong baca lagi paper yang lain dalam 1 minggu ke depan. Karena seperti yang saya bilang di sini ya, untuk kalian bisa menulis dengan baik dan benar, baik yang topic based progression, sequence based progression dan sebagainya, itu kalian perlu pengalaman di sana, dan pengalaman itu tidak hanya dengan menulis langsung, tetapi juga dengan membaca tulisan-tulisan yang sudah ada. Memahami bagian style penulisan, terus bagaimana merepresentasikan suatu ide seperti itu perlu sering membaca dari tulisan-tulisan yang sudah ada seperti itu ya. Jadi tolong dalam 1 minggu ke depan baca paling tidak 1 paper lagi di area kalian, coba pahami, coba rangkum, oke, dan coba lihat secara penulisan apakah itu penulisan yang sudah dilakukan dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Terkait dengan topik yang saya berikan hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada?
Pak, mau tanya Pak. Silakan. Kan tadi kan kayak kita nunggu dulu kan ada peer review, ada saran-saran juga buat nantinya. Itu bisa jadi gak sih Pak ketika kita ditolak, kita melakukan saran-saran yang dari jurnal tersebut, tapi kayak dikembaliin lagi gitu Pak. Kayak sarannya itu kayak ada tambahan lagi dari jurnal sebelah. Itu juga bisa ya kayak gitu. Maksudnya gimana? Jadi misal kita disarankan untuk A, B, C gitu, tapi ditolak pada saat itu udah ditolak gitu. Kita ke jurnal yang lain dan melakukan saran A, B, C itu, tapi kayak ada tambahan lagi gitu juga bisa. Oh iya, masih mungkin, jelas. Itu jelas. Karena kan gini, misalkan reviewer dari jurnal A misalkan, itu beranggapan bahwa yang perlu diimprove adalah A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian pindah ke jurnal lainnya, kita submit di jurnal lain yang sudah melakukan apa yang diminta oleh si reviewer A ini. Kemudian kita masukkan ke jurnal lain, di sana ada reviewer B. Menurut reviewer B, oke, hasilnya sudah lebih mending, tetapi ada beberapa improvement lain yang perlu dilakukan seperti itu. Tetapi kan paling tidak di reject. Kebayang? Yang paling nyesek gitu ya, paling nyesek itu sebenarnya tadi yang nanya siapa ya? Haikal ya? Ya Pak. Ya, yang paling nyesek itu kalau ini terjadi ke kita. Rejecting after screening, atau misalkan setelah melalui reviewer kena reject di situ. Sebenarnya paling nyesek yang ini ya, karena cenderungnya masukan yang bisa kita dapatkan cuma dari editor doang, dan itu cenderungnya yang masukan yang general seperti itu. Sedangkan kalau sudah lewat reviewer, masukan yang masuk ke kita itu cenderungnya akan cukup banyak di sana. Itu bisa kita gunakan untuk publikasi, untuk submission selanjutnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang tadi yang pertama itu reject, terus habis itu kita masukkan ke jurnal lainnya, menurut reviewer itu perlu direvisi, reviewer yang lain itu perlu direvisi, itu sudah ada peningkatan loh, Haikal. Kebayang kan ya? Ya Pak. Dan itu biasanya kalau misalkan kita benar-benar mengikuti apa yang dari kita di reject yang pertama itu, saran-sarannya apa, kita ikutin semua, itu cenderungnya di submission selanjutnya, itu cenderungnya paling tidak kita akan masuk ke seleksi pertama, terus kita paling diminta untuk melakukan beberapa review tambahan seperti itu. Kalau sudah masuk ke daerah sini sih, saya senang-senang aja. Karena cenderungnya kalau kita mengikuti sebagian besar yang reviewer mau, ya, kita mengikuti sebagian besar yang reviewer mau, itu cenderungnya akhirnya nanti akan diterima. Seperti itu. Itu ya Haikal. Baik Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Oh iya, jangan lupa absen ya. Absensinya sudah saya buka sampai jam 10. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kelas kita hari ini akan sampai di sini. Minggu depan saya akan coba jelaskan terkait dengan bagaimana membuat grafik yang baik dan benar. Oke, sekaligus jika memungkinkan kita coba melihat bareng-bareng penulisan di beberapa paper seperti itu yang kalian sudah baca, ya. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di hari Rabu minggu depan. Gitu ya. Pak, untuk grafik kita memakainya yang biasa kayak Excel atau mungkin ada software lagi Pak? Sebenarnya ada software Origin yang memang lebih bagus daripada kalau kita pakai Excel. Tetapi pakai Excel pun itu sebenarnya masih memungkinkan untuk kita bisa merepresentasikan hasil dengan baik. Ya, tinggal bagaimana kita menunjukkan hasilnya saja. Tetapi memang di Excel itu karena memang keterbatasan Excel, ya, untuk masalah plotting hasil, Excel itu tidak sebagus software-software yang khusus untuk plotting seperti itu. Kebayang ya? Maksud saya untuk minggu depan sih Pak. Kan kalau kemarin kan memakai software juga kan yang buat persiapan aja sih. Kemungkinan besar minggu depan Wandi akan menunjukkan bagaimana menggunakan Origin. Jadi mungkin kalau mau persiapan,
silahkan kalian coba cari origin terlebih dahulu gitu ya. Oke, baik Pak. Sip, kelihatannya mungkin itu saja untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak semua sudah mau mendengarkan. Sampai ketemu di hari Rabu minggu depan ya. Terima kasih banyak.